dilihatlah keluar ke ujung jalan, ternyata ada si anak itu yang disuruh sama tetangga gue itu lagi jalan di tempat di depan itu rumah kosong. Hai, gue Rizky. Di sini gue mau bahas tentang pengalaman pribadi yang bisa dibilang cukup horor dan eh, mengerikan lah. Di sini nanti gue bakal sharing ada sebagian gue alamin sendiri dan sebagian lagi itu dari cerita di ruang lingkup orang-orang terdekat gue. Iya, jadi pernah nggak sih kalian ngalamin yang namanya kejadian-kejadian janggal atau hal-hal mistis yang ada di sekitar lingkungan kalian? Kalau dari gue pribadi, gue pernah ngalamin kejadian yang cukup nyeremin buat gue. Waktu itu kejadiannya di rumah saudara gue, rumah sepupu gue. Itu tuh rumah sepupu gue di Surabaya. Jadi gue sama sepupu gue tuh berdua datang dari Bogor ke Surabaya. Nah posisinya tuh sepupu gue yang di Surabaya tuh tinggalnya cuma berdua. Ua gue sama ada anaknya cewek yaitu sepupu gue. Jadi rumahnya gede banget, gede banget. Jadi waktu gue datang tuh masih hari belum liburan sekolah lah. Jadi si sepupu guanya ini masih sekolah, uaknya gua juga masih kerja. Nah, singkat cerita, gue iseng-iseng lah sama saudara gue tuh, yang satu saudara gue ini perempuan, iseng-iseng kayak saudara gue di dapur kayak masak, gue nyapu-nyapu, terus gue ngepel gitu. Emang yang selesai kerjaannya duluan tuh sepupu gue tuh, yang habis dari dapur dia pindahlah ke ruang tengah gitu. Ruang tengah jaraknya dari ruang tengah ke dapur tuh ada kurang lebih 10 meter lah jaraknya. Dan gue posisinya tuh lagi ngepel. Posisinya gue ngepel, jadi saudara gue udah nyantai-nyantai duduk di sofa di ruang tengah. Gue masih ngepel gitu. Gimana sih kan kalau ngepel posisinya mundur kan ya jalannya. Jadi pas gue ngepel itu ada dua bangku kursi goyang yang dihadapinnya ke belakang gitu, munggungin loh, jadi nggak bisa didudukin gitu, dihadapin ke tembok lah gitu, jadi nggak bisa ditempatin aja tuh kursi goyang. Entah maksudnya apa, mungkin atau karena nggak ada yang pakai jadi dibalikin gitu, posisinya jadi diputar ke belakang. Terus pas gue lagi ngepel mundur tuh, tiba-tiba gue nggak nyenggol nggak apa tuh, kursi goyang tuh gerak sendiri tuh di sebelah kiri gue. Gue kaget dong. Gue liatin aja, kok goyang perasaan, tapi gue nggak nyenggol sama sekali. Jaraknya masih ada 15 cm kali dari badan gue ke situ. Kok goyang, gue teriak lah ke saudara gue. Nama saudara gue Dara. Dar, apaan? Lu lihat deh kursi goyang. Kursi goyangnya gerak sendiri. Iya ya, lu senggol kali. Enggak anjir, kata kata gue gitu. Kata dia, jangan bercanda lu. Emang beneran enggak gue senggol. Ngapain sih, gue iseng, serem juga kali. Terus coba Dar perhatiin dah, gue takutnya tiba-tiba ada muncul lah apalah kan nyeremin. Terus gue perhatiin tuh lama-lama posisinya gue masih deket, gue nggak kabur ngelari nggak apa, gue posisinya persis di sebelah itu kursi goyang. Gue perhatiin lama-lama berhenti juga. Gue takutnya gini, pas gue pegang tuh kursi goyang buat berhentiin, nanti kayak di film-film, pas gue pegang taunya nanti gue bisa ngelihat hantunya lah atau apanya, kan serem tuh. Jadi kayak udahlah gue nunggu diem, akhirnya dia diem sendiri. Nah dari situ gue udah beres ngepel, kayak gue berdua tuh udah aja diam di ruangan tengah sampai nungguin uang gue pulang, sepupu gue pulang, karena takut aja gitu mau ngapa-ngapain. Dan emang di rumah saudara gue itu, ya gue bisa bilang itu rumahnya serem sih. Ya, gue nggak tahu angker apa enggak, tapi itu bener-bener serem karena rumahnya gede banget. Dari gue kalau nginep di sana gue dikasih kamar di atas. Nah kalau pagi-pagi gue
bangunin tuh gue ditelepon. Jadi per kamar tuh ada telepon gitu. Ada telepon apa sih namanya? Telepon rumah lah kayaknya. Jadi gue ditelepon. Ayo bangun, sarapan ke bawah. Jadi gede banget lah. Emang gede banget tuh rumah. Jadi sempet juga ada kejadian kalau kata saudara-saudara gue. Jadi 2 tahun lalu tuh gue lebaran di sana. Tapi guanya nggak ikut. Jadi keluarga besar lebaran di sana. Terus eh, adalah beberapa kejadian yang janggal dari mulai kamar yang udah nggak pernah dipakai, ceritanya mau ditempatin gitu buat saudara gua nginep. Pas sepupu gua bukain itu kunci kamar, kayak ada yang ngedorong gitu, padahal nggak dikunci, nggak diapain. Dari situ saudara gua pada parno lah, ya lari lah ke bawah gara-gara nggak bisa dibuka, ketakutan. Terus sama awak gua, kenapa itu nggak bisa dibuka, Wak? Akhirnya ke atas tuh sama uak gua dibukain gitu sambil baca doa, nggak lama kebuka. Dari situ pada takut, jadi seolah-olah pintu nggak dikunci, nggak diapain, tapi kayak ada yang nahan dari dalam. Nah itu pertama. Terus yang kedua, jadi di rumah saudara gue itu punya halaman belakang. Di halaman belakangnya itu ada pohon apa ya, gue lupa, pohon mangga kali kalau nggak salah. Nah jadi dari cerita sepupu gua, di pohon mangga itu tuh ada kuntilanak itulah. Terus pas saudara gue pernah sempat lihat lagi, jadi lagi nyapu lantai belakang, terus tiba-tiba kayak sekelibat gitu ngelihat ada itu tuh pakai baju putih, cewek pakai baju putih. Saudara gue lari dong, takutan. Jadi dari situ baru ceritain, iya di situ ada penunggunya. Jadi si pohon itu nggak pernah tumbuh buah, mangganya tuh nggak pernah tumbuh. Terakhir gue kesana berapa bulan yang lalu ada kali ya. Kata saudara gue udah mulai tumbuh lagi tuh di situ. Jadi kayaknya si penunggunya udah nggak ada di situ si kuntinya. Jadi udah mulai tumbuh, mangganya udah pada ada lagi buahnya, udah pada tumbuh. Ya percaya nggak percaya sih. Cuman katanya begitu. Terus gue setiap di sana tuh setiap tidur nggak pernah tenang. Jadi posisinya kalau di rumah saudara gue tuh jam 9 tuh udah sepi, udah pada masuk ke kamar masing-masing. Gue nggak biasa kan, gue biasa di rumah sampai malam kadang begadang. Maksudnya begadangnya bebas lah, mau gue di kamar mau nonton TV. Kalau ini enggak. Jadi semuanya tuh digelapin, jadi pada masuk ke kamar. Saudara gua sama sepupu gua itu satu kamar. Nah sepupu gua yang satu lagi tuh yang bareng sama gua dari Bogor. Nah dia kamarnya beda kamar sendiri-sendiri sama gua. Gua kebagiannya di atas. Jadi di atas itu ada satu, dua, kalau nggak salah ada 3 kamar. Nah 3 kamar itu masing-masing kosong dan udah nggak pernah diisi. Jadi gue nempatin salah satu dari 3 kamar itu. Jadi singkat cerita gue habis pulang main tuh bertiga sama sepupu gue. Udahlah tidur. Nah gue masuk kamar. Terus gue nge-WA. Dar gue gak bisa tidur, takut dah gue. Jadi jadi di kamar yang gue tempatin tuh ada 2 pintu. Pintu utama sama pintu satu lagi pintu ke balkon. Nah pintu ke balkon itu selalu ada yang kayak coba buat buka gitu. Terus kalau kata sepupu gue yang tinggal di sana itu sih suara angin. Jadi seolah-olah kayak duk duk duk. Ya kayak emang suaranya kayak ada suara ngetok, tapi ya mungkin suara angin juga sih masuk akal. Cuma ngeri aja lu tidur. Kamarnya gede. Kamar mandi dalam. Aduh pokoknya kalau lu nggak capek-capek amat, susah lu tidur di situ. Jadi udahlah gue cobain tempat tidur. Gue ngoling saudara gue dong. Saudara gue kemarin di bawah, gue WA, tidur bareng gue aja lah ya. Saudara gue naik tidur bareng gue. Selang gak lama saudara gue turun, tidur di kamarnya turun. Terus gue udah sempet tidur tuh, 1:30 pagi gue kebangun. Jadi gue baru tidur kurang lebih 1 jam lah. 1:30 pagi gue kebangun, gak bisa tidur, gue parno banget. Gue langsung ambil handphone nge-WA saudara gue tuh yang di bawah. Gue bilang, Dar lu masih melek gak? Untung dia online. Masih kenapa? Anjir gue gak bisa tidur di atas. Gak tau bawaannya gak enak. Gue pindah aja ke bawah. Yaudah lu pindah aja sini ke bawah. Cuman tantangannya dari atas ke bawah itu gelap. Lampunya gak ada yang nyalain sama sekali.
Jadi mikir juga gue di dalam takut, keluar ruangan juga, keluar kamar juga gue takut mau ke bawahnya, ke kamar sepupu gue yang satu. Ya itu akhirnya mau nggak mau gue paksain gue ke bawah pakai senter handphone doang, ke bawah gue ngetok-ngetok, udah nggak lama gue tidur di situ akhirnya. Terus itu gue bilang gue di atas nggak bisa tidur anjir, kenapa nggak tahu bawaannya nggak enak, kadang merhatiin. Suges aja kali ya, gue ketakutan apa gimana, tapi itu yang gue rasa. Dari situ ya udah tidur sini. Akhirnya gue di sana tuh kurang lebih 1 minggu. Jadi hampir setiap hari gue keluar sama sepupu gue main. Jadi gue usahain setiap gue pulang main, posisinya tuh badan gue udah capek banget. Jadi sampai itu rumah langsung tidur gitu. Kalau enggak, aduh nggak betah gue. Nggak, gimana sih, nggak enak aja hawanya. Rumahnya gede banget, diisi cuma 2 orang. Kan hawanya beda kali. Udah dari situ akhirnya udahlah, udah mulai terbiasa sampai akhirnya udahlah gue pulang, gue pamit, udah nggak liburannya udah selesai gitu. Serem sih kalau kata gue, rumahnya gede banget. Nantilah kalau coba gue kontak sepupu gue, mau nggak dia buatin room tour rumah dia yang ada hal-hal janggal tuh di sudut-sudut mana aja. Kalau mau nanti gue buatin videonya, siapa tahu dia mau gitu. Nah itu pengalaman pribadi gue. Terus yang kedua ini deket rumah gue kejadiannya. Jadi lokasinya tuh persis, rumah gue kan tusuk sate. Nah persis di depan jalan rumah gue itu selang 10 rumah tuh ada rumah kosong. Udah lama gak dihuni. Jadi si rumah kosong itu ada pohon mangga. Dan sama yang punyanya kalau malam itu kayak apa sih, di setel radio isinya tuh orang ngaji. Tapi kosong itu rumah sebenarnya. Gue nggak ngerti lah, kayak otomatis gitu di setel setiap jam, berapa jam sekali ada orang ngaji gitu. Nah singkat cerita, di dekat rumah gua ada orang baru pindahan. Jadi si orang baru pindahan itu punya anak sepantaran gua kurang lebih. Si anak itu tuh baru pulang dari warnet sekitar jam 12-an. Dia jalan kaki, posisinya jalan kaki ke arah rumah dia, posisinya ngelewatin itu rumah kosong. Pas lagi dia jalan, itu tuh udah ngelewatin rumah itu, terus nggak lama dia ngedengar ada suara orang nangis gitu, tapi suaranya nggak kencang, nggak gimana sih, udah malam suara orang nangis kecil otomatis kedengeran kan. Nah si anak itu nyari-nyari kali, bingung. Terus pas dia lihat ke belakang, gue merinding anjir ini dekat rumah. Pas dia lihat ke belakang, itu tuh persis di depan rumah kosong itu ada orang pakai baju, ada perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang kata dia, tapi mukanya rata. Lari dia dari situ langsung buru-buru ke rumah. Kebayang gak lu, serem gak? Ya posisinya emang waktu itu juga emang gue anaknya kalau sering pulang malam tuh jam segitu suka ngelewatin itu rumah kadang. Cuman gara-gara itu cerita gue jadi parno juga, jadi kayak baca-baca kalau ngeliat rumah itu, kok nggak nyanyi-nyanyi lah apalah, padahal dari rumah itu tuh ke ujung tuh kan udah rumah gue udah kelihatan ya, tapi hawanya beda aja kalau pulang jam 1, jam setengah 2 gitu. Terus udahlah singkat cerita, ada beda lagi yang tinggal di rumah baru di dekat rumah gua. Dengan posisi itu rumah yang kata gua ada penunggunya tuh tetap masih kosong, jadi beda rumah. Jadi posisinya waktu itu maghrib, kurang lebih jam 6 kurang seperempat lah kayaknya. Jadi tuh ada saudaranya datang, saudara dia datang, adik atau sepupunya si tetangga gue ini datang. Nah dia tuh disuruh beli sama tetangga gue, suruh beli apa gitu ke warung. Nah pas beli ke warung tuh ngeliatin itu rumah juga gitu. Terus gini, pas tetangga gue itu kan warung deket banget sama rumah gue, sama rumah tetangga gue. Kok nih anak nggak balik-balik mau maghrib. Dilihatlah keluar ke ujung jalan, ternyata ada si anak itu yang disuruh sama tetangga gue itu lagi jalan di tempat di depan itu rumah kosong.
Kebayang gak sih lo? Lagi jalan di tempat, di depan itu rumah kosong. Terus dipanggil lah sama sama tetangga gue itu. Kayak, lu apa-apaan bercanda mulu, udah tuh udah mau maghrib. Nah si yang saudaranya itu yang jalan di tempat, dia nengok ke belakang. Apaan sih orang ini, gue lagi jalan mau beli makanan atau beli apa ke warung. Bercanda kali ya lu. Lu lihat tuh jalan di tempat. Pas kayak gitu dia jalan di tempat, dia langsung lari dong, kaget. Astagfirullah. Langsung lari nggak jadi ke warung lah akhirnya. Jadi kayak bisa kayak gitu anjir, sebegitunya lagi jalan tiba-tiba jalan di tempat. Tuh kalau orang gak nyadar tetap aja kali dia jalan di tempat. Sampai pas diingetin baru nyadar selama itu dia jalan di tempat. Gila. Serem banget kan kata gua. Wah anjir, ngeri 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 ngeri. Itu posisinya masih di rumah yang sama itu. Parah kan kata gua. Aduh gila. Serem banget. Tapi semenjak itu gue udah jarang sih lewat depan itu rumah. Tapi sekarang kalau misal lapar udah biasa-biasa aja gitu. Karena pohon mangganya udah ditebang. Terus udah ada yang ngisi juga kalau nggak salah sekarang. Ya, jadi lebih enak lah gitu dilihatnya. Nah, paling segitu dulu cerita dari pengalaman pribadi dan di lingkungan terdekat yang gue tahu. Dan itu real, gue nggak ngada-ngada kok. Gue coba nanti cari-cari cerita lagi ke temen gue. Udah sempet nanya-nanya sih ke temen gue punya cerita apa, nggak lu cerita menarik ya, cerita horor apa gitu. Yang siapa tahu bisa gue kemas secara apa ya, secara biasa aja sih sebenarnya. Ya udah gitu paling sih. Thank you yang udah mau nonton ini video sampai habis. Gua harap ada video-video berikutnya lagi yang bisa gua buat dan gua share ke kalian ya. Ya makasih yang udah nonton, jangan lupa di subscribe, di like ya, di komen juga boleh ya.